Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Luar biasa ya. Bagaimana keadaannya semuanya? Harapan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yuk, sebelum ibadah kita mulai pada pagi hari ini, siapkan dulu Alkitab kita, buku, aktivitas, dan semuanya yang diperlukan seperti juga persembahan. Nah, yuk kita akan, sebelum kita berdoa, kita akan mengingat satu lagu yang indah ya. Waktu zaman kakak-kakak kita yang di kelas tunas, waktu kelas kecil ada satu nyanyian yang indah yang biasa dinyanyikan oleh kakak kita. Adik-adik yang kelas balita yang belum bisa, kita belajar ya. Judulnya adalah Sekarang Saya Sudah Bebas. Nah, kita akan belajar lagu ini dengan baik. Siapkan hati, pikiran kita, hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo Mas Gabriel dan Mas Cornel, kita akan memujikan lagu ini. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Kita sambut dengan lagu Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah ya anak-anak. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, sudah semangat anak-anak? Yuk, kalau sudah semangat, semakin berkeringat, kita akan doa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita akan siapkan hati kita tunduk di dalam doa. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GITJ Kudus akan mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami ya Roh Kudus, memimpin kami, anak-anak-Mu, baik anak-anak balita, kelas kecil, kelas besar maupun kelas tunas Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik, sehingga kami juga akan firman-Mu yang Tuhan taburkan melalui guru-guru kami di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus tinggal di dalam hati, sehingga Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami, dengan sahabat kami, dengan guru-guru kami, boleh mengikuti ibadah kami dengan baik, dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau minggu yang lalu anak-anak masih ingat ceritanya tentang apa? Tentang seseorang yang baik hati, rajin dan setia. Nah kalau misalnya anak-anak di rumah sudah biasa dengan kerajinan, seperti kebiasaan menyapu di rumah, belajar dengan setia. Kalau kita saat ini sedang mengikuti belajar daring ya dari rumah, apakah anak-anak kalau bangun tidur sudah rajin menyiapkan buku-bukunya? Nah, kita belajar dari seorang tokoh perempuan yang sangat rajin, taat dan setia ya, yang bernama Ruth. Mari anak-anak kita akan menyanyikan lagu
baca kitab suci yang akan melandasi kita sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari Mas Gabriel, Mas Cornel, kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Musik tetap mengalun ya. Sekarang anak-anak di rumah sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Kita sama-sama kita menghayati setiap bait yang kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sambil kita memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan ya adik-adik, kita mau dengan rajin di rumah membiasakan diri dengan membaca Alkitab ya. Sebelum kita belajar, sebelum kita tidur, sebelum kita makan, biasakan kita berdoa dan membaca firman. Karena firman itu yang menuntun kita untuk kita mengerti dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita akan menyanyikan lagu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pujian dengan judul Alkitab Buku yang Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak sudah siap ya? Siapkan Alkitab. Kita akan mendengarkan pembacaan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Sari dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Agnes. Silakan Ibu Sari. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi pada hari ini dengan Bu Sari. Tentunya penuh sukacita ya pada hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Mari untuk mama, papa, bapak, ibu, ayah, bunda semuanya yang mendampingi adik-adik semua pada pagi hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka pada kitab Rut di Perjanjian Lama pasal 2 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan pada ayat 18 sampai 20. Sudah siap semuanya? Untuk balita, kelas kecil, kelas besar,
Mari kelas besar kita baca bersama-sama dengan Bu Sari. Dan untuk kelas kecil kita juga belajar untuk membaca ya, membaca Alkitab biar kita lebih memahami cerita Alkitab dalam pagi hari ini. Terima kasih. Mari semuanya kita mulai untuk membaca Alkitab kita. Diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan pada ayat 18 sampai 20. Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sudah disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Ayat 18, diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz." Sesudah itu ia berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lalu kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Amin. Sejauh ini pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya adik siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bu Agnes. Silahkan Bu Agnes. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Agnes. Wah, sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, Bu Agnes kali ini akan bercerita pada kalian semua. Tetapi sebelumnya Bu Agnes akan bertanya, bagaimana tentang cerita minggu yang lalu. Nah, ada seorang tokoh ya, dia adalah wanita yang cantik dan baik hatinya. Nah, siapakah dia? Masih ingat?
namanya adalah Rut. Nah, kali ini kita juga akan masih membahas tentang bagaimana kisah Rut yang baik hati. Rut dan ibu mertuanya yaitu Naomi sudah sampai ke Bethlehem. Mereka sampai pada permulaan musim menuai jelai. Jelai? Apa itu jelai? Apakah sejenis selai? Bukan. Apakah jelly? Bukan juga. Nah, jelai itu adalah bahan makanan pokok yang ada di daerah sana ya, di daerah Israel itu, yang biasanya digabung dengan gandum yang akan dimasak untuk menjadi roti. Nah, mereka di sana makannya roti. Berbeda dengan kita ya. Kalau di sini kita makannya nasi. Nah, seperti itu. Pada suatu hari, Rut meminta izin kepada mertuanya Naomi. Rut meminta izin supaya bisa memungut jelai di ladang orang yang baik hati yang mau memberikan pertolongan kepadanya. Naomi pun mengizinkan. Rut diperbolehkan untuk pergi memungut jelai supaya mereka berdua bisa makan. Nah, kemudian Rut sampai ke sebuah ladang. Rut memungut jelai. Dari pagi hari dia begitu giat dan tekun mengambilnya. Pak Boas, si pemilik ladang itu, melihat bahwa ada seorang wanita yang belum pernah dia lihat. Kemudian Pak Boas bertanya kepada pekerja-pekerja yang ada di situ, siapakah wanita yang memungut jelai itu? Pekerjanya menjawab, itu adalah Rut. Dia adalah menantu dari Naomi. Rut itu adalah orang dari Moab, sehingga dia datang bersama Naomi sebagai orang asing di sini. Pekerja itu juga bilang, Rut dari pagi hari sampai saat itu memungut jelai ya, memungut jelai dengan sangat giat. Nah, dia memungut jelai bukan yang banyak, tidak, tapi jelai yang sudah rontok, sudah sisa-sisa yang berceceran itu dia ambil. Nah, dia begitu setianya. Kemudian Boas memanggil Rut. Nah, Rut, kemarilah, begitu kata Boas. Rut menjawab, ya Tuan. Pak Boas berkata, Rut, kamu boleh mengambil jelai, memungut jelai yang ada di ladangku ini. Karena aku telah mendengar bahwa kamu adalah seorang yang giat dan tekun. Kamu juga seorang yang baik hati. Kamu orang yang setia kepada mertuamu Naomi. Nah, Pak Boas juga berkata, apabila kamu haus, kamu bisa mengambil air dari tempat namanya tempayan. Nah, kamu bisa mengambil air di situ, kemudian kamu bisa minum bersama dengan pekerja-pekerja Pak Boas yang perempuan. Rut sangat bahagia. Dia sampai bersujud kepada Pak Boas ya, kepada pemilik ladang yang begitu baik itu. Tuan, terima kasih. Saya sangat bersyukur karena dipertemukan dengan Pak Boas
yang begitu baik hati, yang mau menolong saya ketika saya benar-benar sedih. Pak Boas mau menolong, memberikan kesempatan untuk bisa mengambil jelai di ladang. Nah, Pak Boas meneruskan lagi, Ruth, nanti ketika kamu lapar, kamu juga bisa mengambil roti yang disediakan untuk pekerja-pekerja. Nah, Ruth juga semakin bahagia. Ruth juga diminta untuk bisa bergabung dengan pekerja-pekerja perempuan supaya dia tidak diganggu oleh para pekerja yang laki-laki. Kemudian Ruth melanjutkan lagi untuk memungut sedikit demi sedikit jelai. Nah, Pak Boas juga berkata kepada pekerjanya, Pak Boas berpesan, jadi kalau pekerjanya memungut jelai, ya mengambil jelai itu dijatuhkan sedikit-sedikit supaya yang jatuh itu nanti bisa diambil oleh Ruth. Begitu baik ya Pak Boas ya. Nah, Ruth melanjutkan, dia memungut jelai sampai petang, sampai matahari hampir terbenam. Waktu itu Ruth menimbang, dia menimbang jelai yang dia dapatkan di dalam karung. Nah, ketika ditimbang ternyata hasilnya ada seeva, 1 eva. 1 eva itu berapa ya anak-anak? Kalau sekarang kan kita hanya tahu 1 kilo, 1 ton begitu ya. Nah, kalau 1 eva itu kira-kira ya, kalau jelai itu dimakan oleh Ruth dan Naomi bisa untuk makan sekitar 5 hari. Wah, hebat sekali ya. Ruth itu dia bekerja sehari bisa untuk makan sekitar 5 hari. Nah, kemudian Ruth membawa jelai itu pulang dan dia masak untuk makan bersama mertuanya yang dia kasihi, yaitu Naomi. Ruth dan Naomi makan sampai kenyang. Kemudian Naomi bertanya kepada Ruth, Ruth, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak jelai? Ruth menjawab, saya mengambil dari ladang milik Pak Boas. Oh, nah Naomi tersadar, Boas itu adalah termasuk kerabat atau saudara dari Bapak Elimelek. Itu berarti masih saudara kita, Ruth. Nah, begitulah. Jadi ternyata Boas itu masih bersaudara dengan Ruth dan Naomi. Nah, dari kisah Ruth tadi kita belajar ya bahwa Ruth adalah seorang wanita yang benar-benar giat dan tekun. Dia mau berjuang, mau berusaha ya dengan memungut jelai tadi. Sehingga dia bisa dipertemukan dengan seorang yang begitu baik hati, pemilik ladang, yaitu Pak Boas. Bagaimana kaitannya dengan kalian anak-anak? Nah, anak-anak, kalian sekarang sedang berada pada pembelajaran online. Kalian belajar dari rumah menggunakan gadget kalian, menggunakan HP ya. Nah, Ruth tadi sangat giat dan tekun. Kalian juga seharusnya bisa giat dan tekun. Meskipun mungkin ya kalian melihat teman-teman kalian ada yang dengan asiknya HP-nya tidak digunakan untuk belajar online, malah buat game. PUBG lah, Mobile Legend lah. Nah, tapi kalian harus giat dan tekun seperti Ruth. Berusaha dengan baik. Kalau waktunya belajar, kalian belajar. Sehingga
nanti ya kalian pasti bisa mendapatkan nilai yang baik. Kedua orang tua kalian juga pasti bangga dengan kalian. Selain itu, kan Rut tadi bisa bertemu dengan Boas yang baik hati. Begitu pula kalian nanti bisa meraih cita-cita kalian dan bisa menjadi orang yang sukses dan hebat. Nah, begitu ya anak-anak. Bu Agnes percaya bahwa anak sekolah minggu memang hebat-hebat semuanya. Bisa belajar dengan baik dan bisa meraih cita-cita dengan penyertaan dari Tuhan. Begitu ya. Nah, cerita hari ini semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak, ayat hafalan kali ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada saat Tuhan Yesus mempertemukan Rut dengan Boas yang baik hati. Begitu pula Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah di dalam hidup kita. Kita akan menutup cerita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa mendengarkan kisah dari Rut bertemu dengan Boas. Kami bisa mengetahui Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah untuk hidup Rut. Begitu pula Tuhan memiliki rencana yang indah dan luar biasa untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ajarlah kepada anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang giat dan tekun berusaha seperti Rut. Engkau juga berkati dengan kesehatan dan keselamatan. Begitu pula Engkau juga menyertai setiap orang tuanya Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan dan keselamatan pula di tengah pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu ini. Selamat bertemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua yang kita dengarkan, kita lihat dari Bu Agnes tadi disimpan di dalam hati. Dan kita akan meresponi melalui persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Nah, anak-anak siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Berikan dengan tulus ikhlas agar Tuhan sendiri yang akan membalasnya dengan luar biasa. Kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya sambil kita mengumpulkan persembahan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, yuk kita akan berdoa buat persembahan kita. Sudah siap? Ibu akan membawa di dalam doa. Mari anak-anak kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian, sudah mendengarkan firman-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan firman.
Tuhan, kiranya firman yang barusan kami dengarkan, yang barusan kami lihat, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga kami boleh belajar dari seorang tokoh Rut yang begitu setia, rajin, baik hati dalam melakukan tanggung jawabnya ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu rajin dan selalu peka terhadap suara-suara Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami belajar memberikan yang terbaik Tuhan melalui persembahan ini. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan komisi sekolah minggu di GITJ kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam mereka bekerja, sehingga Tuhan mereka memperoleh berkat yang daripada Engkau dan akan memberikan kembali kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami musrahkan segala doa kami dengan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa anak-anak, tetap sehat, semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu tetap semangat dan sukacita. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.